Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang bertema masalah-masalah dalam aktualisasi kalam, yaitu ISIS dan Al-Qaeda. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, ada Cesar Alfiana Putri dengan NIM 218, kemudian ada Safa Nur Latifah dengan NIM 219, kemudian ada Muhammad Riko Firman dengan NIM 220, kemudian ada saya sendiri Amar Said dengan NIM 221, yang terakhir ada Septia Amelia dengan NIM 222. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam pembahasan materi. Sejarah munculnya dan perkembangan ISIS. Sejarah berdirinya ISIS tidak lepas dari sejarah perjalanan seorang Abu Musab al-Zarqawi. Pada awalnya, Abu Musab membentuk organisasi yang bernama Tauhid wal Jihad untuk menggulingkan pemerintahan Yordania. Pada tahun 2006, Abu Musab al-Zarqawi meninggal dunia. Dan pasca meninggalnya Abu Musab al-Zarqawi, nama organisasi kembali diubah menjadi Islamic State of Iraq atau ISI, yang dipimpin oleh Abu Umar al-Baghdadi pada bulan Oktober 2006. Pada bulan April 2013, Abu Umar al-Baghdadi mengumumkan bahwa telah terjadi ekspansi ISI ke Suriah sekaligus mengumumkan pergantian nama baru yaitu Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS. Pemimpin ISIS yang mendeklarasikan berdirinya Khalifah Islamiyah adalah Abu Bakar al-Baghdadi. Sekaligus dia mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai khalifah baru yang terpilih. Perkembangan ISIS sangat cepat, yang didukung dengan kapabilitas hard power dan soft power yang mereka miliki. Hard power yang dimiliki meliputi kepemilikan sumber minyak yang kaya, persenjataan yang banyak, dan kemampuan teknologi yang baik. ISIS juga didukung oleh sumber daya manusia dari berbagai negara di dunia, dari negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia, dan Afrika, bahkan Eropa, Amerika, dan Australia. Sedangkan dari segi soft power, ISIS memiliki dua kekuatan yang sangat vital, yaitu kekuatan doktrin ideologi yang begitu kuat dan mengakar dalam setiap jiwa para pendukungnya, sehingga mereka rela berkorban jiwa raga bagi ISIS. ISIS dan revitalisme Islam di Indonesia. Tumbuh dan berkembangnya gerakan revitalisme Islam di Indonesia sangat besar dipengaruhi oleh proses transmisi pemikiran dari Timur Tengah ke Indonesia, atau yang kini dikenal sebagai gerakan transnasional. Terutama dalam hal ini pengaruhnya yang cukup besar adalah Mesir dan Arab Saudi. Di Timur Tengah sendiri, gelombang revitalisme ini muncul pada dekade ke-7 abad ke-20 Masehi. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama. Kemudian, embrio revivalisme Islam di Indonesia. Seruan kebangkitan Islam di Timur Tengah tidak bisa dipungkiri memberikan pengaruh sangat besar terhadap dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, gairah intelektual dan pergerakan Islam mulai terasa sejak akhir dekade 1980-an. Sebelumnya, Orde Baru terus-menerus menggencet dan mengebiri gerakan organisasi Islam dengan cara-cara represif. Mereka dianggap sebagai gerakan separatis yang disinyalir akan membahayakan kekuasaan Soeharto dan keutuhan Pancasila. Pada tahun 1990-an, gerakan Islam ini semakin menemukan muaranya, seiring dengan perubahan kebijakan politik yang dikenal dengan politik akomodasi Islam. Kemudian, corak pemikiran revivalisme Islam di Indonesia. Gerakan revivalisme ini bermacam-macam bentuknya, namun sebenarnya mereka memiliki visi dan misi yang sama. Secara umum, prinsip utama yang dipegang oleh masing-masing organisasi Islam ini adalah bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks dan menyeluruh. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Oleh sebab itulah, Islam tidak bisa dipahami secara sempit begitu saja, sebagai seperangkat aturan ritual semata. Sejarah Al-Qaeda. Al-Qaeda yang merupakan kelompok teroris internasional ini dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dengan gagasan awal dari Abdullah Azzam. Osama bin Laden adalah keturunan dari keluarga kontraktor asal Yaman yang sukses di abad Saudi. Osama bin Laden yang lahir pada Juli 1957 tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beribadah. Ayahnya Muhammad Awad bin Laden mendidik Osama bin Laden dan saudara-saudaranya secara disiplin dan mengajarkan agama secara kolot.
Pada tahun 1988 menjelang akhir pendudukan Uni Soviet, Osama bin Laden dan Abdullah Azzam mulai memikirkan untuk apa dan bagaimana manfaatkan jaringan relawan Islam yang telah terorganisir itu. Dari sini dimulai perbedaan pendapat antara Osama bin Laden dan Abdullah Azzam. Abdullah Azzam menginginkan kelompok relawan itu, yang kemudian disebut Al-Qaeda atau dalam bahasa Arab berarti dasar, untuk menjadi organisasi yang menyalurkan bantuan pasukan yang berjuang atas nama Islam yang disebut pasukan reaksi cepat Islam. Pasukan tersebut merupakan pasukan yang tersedia dengan cepat untuk campur tangan dimanapun umat Islam dianggap terancam. Garis-garis besar tentang Al-Qaeda dirumuskan oleh Abdullah Azzam pada tahun 1987 dan selesai pada tahun 1988. Gunaratna 2002. Struktur rivalitas ISIS dan Al-Qaeda. Rivalitas ISIS Al-Qaeda sebagai struktur. Dalam master variables yang telah dijabarkan oleh Alexander Wendt, terdapat dua komponen yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah interaksi termasuk dalam Hobbesian, Lockean, atau Kantian. Adapun dua komponen tersebut adalah self-restraint dan tiga variabel efisien. Meninjau pola interaksi dengan master variables adalah hal yang penting karena hal tersebut dapat menentukan apakah bentuk interaksi tersebut bersifat pemusuhan, rivalitas, dan kerjasama dalam konteks sekutu dekat. Untuk menjabarkan mengenai dua komponen dari master variables, maka dijelaskan dalam subpembahasan, yaitu pertama komponen self-restraint dalam interaksi ISIS Al-Qaeda dan kedua komponen. Yang pertama, komponen self-restraint dalam interaksi ISIS Al-Qaeda. Self-restraint dalam penjelasan Alexander Wendt adalah adanya konstitusi atau aturan yang mengatur atau membatasi perilaku aktor atau interaksi antara aktor negara atau bisa disebut state actor dalam melakukan hubungan internasional. Dalam konteks interaksi ISIS dan Al-Qaeda dapat dipahami bahwa tidak terdapat komponen self-restraint dalam interaksi kedua entitas, yang alasannya yang pertama, baik ISIS dan Al-Qaeda adalah aktor non-negara yang tidak memiliki struktur yang berada dalam level makro yang mengatur bagaimana seharusnya keduanya melakukan interaksi. Dan yang kedua, ISIS dan Al-Qaeda merupakan kiblat jihad bagi gerakan Salafi jihadi global. Baik ISIS dan Al-Qaeda merupakan entitas yang dapat mempengaruhi atau menentukan perilaku kelompok-kelompok Salafi jihadi di dunia. Dengan demikian, komponen self-restraint tidak dapat ditemukan dalam interaksi ISIS dan Al-Qaeda. Dan yang kedua, komponen tiga variabel efisien dalam interaksi ISIS dan Al-Qaeda. Komponen kedua ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, interdependency. Interdependency adalah adanya saling ketergantungan antara dua aktor dalam hubungan internasional. Dengan adanya ketergantungan antara dua aktor, maka akan terjadi kerjasama. Dalam interaksi ISIS dan Al-Qaeda tidak terdapat ketergantungan. Hal ini disebabkan karena keduanya mengklaim masing-masing menjadi pemimpin gerakan Salafi jihadi secara global. Dan yang kedua, common faith. Common faith adalah adanya persamaan bagi aktor yang terlibat interaksi dalam memandang ancaman bersama. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut berkaitan dengan pandangan mengenai sistem dunia. ISIS dan Al-Qaeda memandang bahwa sistem dunia saat ini, yaitu nation state, sebagai hal yang tidak dapat diterima oleh Muslim. Tatanan nation state didasarkan pada perjanjian Westphali 1648
648 yang menekankan pada kedaulatan wilayah oleh suatu bangsa. Dan yang terakhir, homogeneity. Homogeneity adalah adanya perbedaan dalam menerjemahkan persamaan yang terjadi dalam komponen common faith. Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa ISIS dan Al-Qaeda memiliki common faith yang sama, yaitu percaya pada pendirian khilafah serta penggunaan prinsip takfiri dan al-wal-bara. Namun ISIS dan Al-Qaeda memiliki perbedaan dalam menerjemahkan ketiga hal tersebut. Hal inilah yang disebut dengan homogeneity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Al-Qaeda. Yang pertama yaitu Abdullah Azzam. Abdullah Azzam lahir di Palestina, tepatnya di desa Silat Al-Harithiyah pada tahun 1941. Pada pertengahan tahun 1950-an, dia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu sebuah gerakan Islam yang didirikan oleh seorang tokoh Muslim Mesir, yaitu Hasan al-Banna. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya, Abdullah Azzam belajar tentang pertanian. Namun setelah menyelesaikan studinya, dia menjadi pengajar di sekolah-sekolah lokal. Hingga kemudian pada tahun 1963, dirinya berangkat ke Damaskus untuk belajar syariah dan berhasil mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1966. Yang kedua yaitu Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri lahir di Kairo, Mesir 19 Juni 1951. Ayahnya Muhammad Rabi al-Zawahiri adalah seorang profesor farmakologi. Selain berasal dari keluarga yang dikenal sangat religius, Ayman al-Zawahiri juga merupakan keturunan keluarga terhormat. Paman buyutnya merupakan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Sedangkan kakek dan kakek buyutnya adalah akademisi di universitas terkemuka di Mesir tersebut. Ibunya, Umaymah, juga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya kakek Ayman al-Zawahiri, Abdullah Wahab Azzam, seorang pendiri Universitas King Saud di Riyadh, Arab Saudi, dan juga Presiden Universitas Kairo. Yang ketiga yaitu Abu Musab al-Zarqawi, lahir pada 20 Oktober 1966 dengan nama Fadil Nazar al-Khalayal di kota Zarqa, Zordania. Ia adalah keturunan suku Bani Hasan Bodowin. Pada tahun 2000 ia mengganti nama menjadi Abu Musab al-Zarqawi. Hidup dalam kemiskinan dan kelakuan seperti anak berandalan, Abu Musab al-Zarqawi beberapa kali pernah ditahan di penjara. Bahkan ketika tahun 1992, dirinya masuk di penjara dengan tuduhan ingin menggulingkan pemerintahan Yordania. Meskipun divonis 15 tahun penjara, pada tahun 1999, Abu Musab al-Zarqawi dapat keluar dari penjara karena amnesti. Bersama beberapa tahanan lainnya, Abu Musab al-Zawahiri dapat keluar dari penjara Suaka. Di dalam penjara ketat tersebut, Abu Musab
Zarqawi sempat menyebarkan pemikiran dan menarik banyak pengikut. Kesimpulan, kemunculan ISIS menandai eksistensi pembentukan pemerintah khalifah di dunia. ISIS mengajak seluruh umat Islam yang ada di dunia untuk bergabung dan menerima kekhilafahannya. Keberadaan ISIS dilatar belakangi oleh beberapa kondisi, seperti invasi Amerika Serikat di Irak yang menggulingkan rezim Saddam, terjadinya Arab Spring di kawasan Timur Tengah, konflik antara Sunni Syiah yang berkepanjangan, dan kondisi sosial ekonomi di Irak dan Suriah yang buruk akibat perang saudara. Tumbuh dan berkembangnya gerakan revivalisme Islam di Indonesia sangat besar dipengaruhi oleh proses transmisi pemikiran dari Timur Tengah ke Indonesia, atau yang kini dikenal sebagai gerakan transnasional. Terutama dalam hal ini pengaruhnya yang cukup besar adalah Mesir dan Arab Saudi. Di Timur Tengah sendiri, gelombang revivalisme ini muncul pada dekade ke-7 abad ke-20 Masehi. Sejak dekade inilah gerakan-gerakan Islam berada di panggung utama. Al-Qaeda yang merupakan kelompok teroris internasional ini dibentuk pada tahun 1988 oleh Osama bin Laden dengan gagasan awal dari Abdullah Azzam. Osama bin Laden adalah keturunan dari kontraktor asal Yaman yang sukses di Arab Saudi. Osama bin Laden yang lahir pada 1957 tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beribadah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.